Wabarakatuh, Bu Reni. Gimana kabarnya? Sehat? Amin. Nah, ini ke PI keempat ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran nanti untuk observasi apa, Bu Reni? Tujuan pembelajaran untuk observasi pada hari ini ada 3, Bu. Yang pertama yaitu dengan mengamati video, peserta didik mampu mengenali peristiwa penting menjelang kemerdekaan dan tokoh-tokohnya dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan dengan benar. Itu, Bu, untuk tujuan pembelajarannya. Oke, tujuannya berarti fokusnya pada peristiwa penting ya, nanti menjelang kemerdekaan. Lalu untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Reni itu apa saja? Ya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu dalam pembelajaran, saya ingin agar siswa itu dapat memperdalam keterampilan dalam mengeluarkan pendapat, Bu. Kemudian menulis, menyimak, dan mendengarkan. Serta dapat mengembangkan keterampilan pedagogik seperti keaktifan siswa dengan cara melakukan diskusi kelompok. Ini kan area pengembangan yang ingin dicapai oleh murid ya. Kalau untuk Bu Reni sendiri, area pengembangan yang ingin ditingkatkan itu ketika nanti diobservasi oleh saya, itu Bu Reni ingin dilihat di kompetensi penerapan apa nih? Mungkin dari ini ya, Bu, model pembelajarannya, Bu. Saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Selain itu juga nanti juga ada menggunakan media HP nanti, Bu. Dan juga nanti menggunakan slideshow atau PPT seperti itu, Bu. Untuk budaya positif dan sosial emosional yang ingin ditingkatkan di bagian apanya? Budaya positif nanti tanggung jawab, kemudian saling menghormati, bekerja sama. Dari Bu Reni sendiri, budaya positif, penerapan budaya positif yang ingin diamati dari Bu Reni sendiri ketika apa? Ketika berdiskusi, Bu. Kalau sosial emosionalnya berarti ketika berdiskusi dengan murid ya? Berdiskusi tentang apa itu? Nanti anak-anak akan diberikan tugas tentang lini masa dari peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Nanti ada kartu peristiwa, setelah itu diurutkan tanggalnya, kemudian nanti anak-anak akan presentasi mengenai peristiwa menjelang kemerdekaan. Budaya positifnya di bagian apa? Budaya positifnya berarti kerjasama, Bu. Iya. Kalau untuk sosial emosionalnya? Pengambilan keputusan. Dari Bu Reni, kalau itu kan dari siswa ya. Kalau dari Bu Reni sendiri? Saya apa ya, Bu? Ya. Di kelas itu nanti ketika menerapkan pembelajaran sosial emosional itu, saya akan mengamati di bagian apanya? Ada ini diskusi pada saat berlangsungnya diskusi, saya ingin mengamati tentang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Luar biasa sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kok pada lemas ya? Coba dicek temennya hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, karena alhamdulillah kita jumlahnya 7 anak. Semuanya sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Guru selalu mendoakan kalian agar selalu sehat. Sehat terus. Oke? Untuk menambah semangatnya kita bertepuk semangat dulu ya. Semuanya berdiri ya. Berdiri.
sudah memimpin berdoa ya. Mudah-mudahan doa-doa kalian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan pencerahan sehingga pembelajaran pada hari ini bisa kalian terima, kalian serap dan juga nanti bisa berguna bagi kalian semua di masa depan, bermanfaat. Coba, oke, coba sekarang Bu Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Coba dari Mas Dana, silahkan tunjukkan melalui roda emosi dan juga ekspresi. Ya, dari Mas Dana maju. Yang mana ekspresinya? Senang gimana senang? Senyumnya, senyumnya mana? Ya, terima kasih. Ayo, Mas Kansa. Show me about your feeling. Akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menganjurkan kamera Alex Mendur sang kakak. Karena itu, Franz sang adik mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media Jepang, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda dan pemudik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Kecap dan stiker untuk beli 2 gratis 1. Diolah alami 120 hari, puas gurih. Ya, terima kasih. Tadi kalian sudah menyimak ya video tentang sekelumit atau rangkuman dari peristiwa yang sudah bangsa Indonesia alami, yaitu peristiwa menjelang kemerdekaan. Tadi dari video tersebut, dulunya sebelum Indonesia merdeka ini tuh sudah dijanjikan oleh di mana Mas Helmi? Jalan Pegangsaan Timur. Iya, pintar. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pukul berapa proklamasi dilaksanakan? Iya, jam 10 atau pukul 10. Tepuk tangan untuk Mas Helmi, pintar menyimak tadi ya. Oke, tadi kalian sudah tahu sudah tahu tentang apa sih perjalanan Indonesia itu sampai merdeka ya. Kemudian dari video itu juga tadi masalahnya tadi sudah tahu apa tadi? Golongan muda menculik golongan tua. Kemudian dari video tadi peran-peran para tokohnya seperti apa tadi dari video tadi? Kayak Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo berperan apa tadi? Merumuskan teks atau naskah proklamasi. Ada lagi enggak tadi selain bertiga ini? Ayo boleh angkat tangan atau acungkan tangan. Tadi kan dalam rangkaian kemerdekaan kan banyak sekali tokoh, ya kan? Tadi contohnya Soekarno, ada Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Siapa lagi yang berperan? Ini yang apa? Maksud oleh siapa? Iya, Sayuti Melik. Apa tugasnya? Mengetik naskah proklamasi. Siapa lagi? Tadi siapa lagi? Ibu Fatmawati. Tadi apa Ibu Fatmawati? Yang apa? Yang menjahit bendera
merah, putih. Terus siapa lagi? Yang mengibarkan bendera siapa? Suhud dan Latif Hendra Indra. Kemudian untuk lagu Indonesia Raya tadi diciptakan oleh siapa ya? Sampai bertepuk tangan. Nah, kamu ini yang lem nih. Tipe dari Vietnam. Nah, berarti atasnya itu. Terus mana lagi kertasnya? Kartunya mana lagi? Udah? Saya udah jelas gambarnya langsung ditempel. Otomatis di bawah. Langsung tempel. Tiba di Indonesia. Iya, berangkat. Tanggal iya yang lain ini. Terus langsung nih dilem Mbak. Nggak usah lemnya, nggak usah kebanyakan. Diurutkan dulu sini. Mana nih? Tadi setelah kota Hiroshima dibom berarti apa? Yang terjadi apa? Ini kan? Nah ini. Setelah itu pulang kan? Yang pulang mana? Yang pulang. Nah, tiba. Ini. Setelah ini itu sih. Terus no. Nah, terus yang ini. Ini bener ini tanggal 10, ini bener ini 12. Nah, bener. Cuma itu aja punya kelompok harimau. Gak ada kertas lain? Ada. Sampai di sini semua. Kelompok nada kertasnya ada segitu aja. Nah, terus kasihlah garis. Nah, kasih tanggal, kasih garis. Ini aja bawah. Terus yuk. Nama kelompoknya tadi apa? Kelompok harimau. Anggotanya siapa aja? Ini membuat lini masa. Nanti tiap kelompok maju ke depan menceritakan, ya, menceritakan sesuai dengan lini masa yang sudah kalian buat. Oke, siap? Siap. Ya, yang sudah siap ternyata dari kelompok harimau. Nah, kelompok harimau maju pertama, ya. Siap ya? Ya, kelompok naga siap? Sudah selesai? Oke, sekarang kelompok harimau boleh maju ke depan, ayo. Maju ke depan.
maju. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lini masa baca. Pada tanggal Oke, terus agak tinggi sayang, agak tinggi. Nah, oke. Perumusan. Oke, terima kasih. Coba lihat guru. Oke, ternyata sudah ya, sudah betul urutannya. Dari kelompok naga ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Hah? Atau ya, ada yang mau memberikan umpan balik? Tadi presentasi dari kelompok harimau. Sudah bagus belum? Hah? Sudah bagus? Kalau sudah bagus berarti kasih tepuk wow. Ayo. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Nah, tidak ada yang mau bertanya? Nah, ayo sekarang. Oke, ya sudah bagus. Silakan ditutupnya, yang tutup ya Mas Fandi. Ayo silakan. Demikian presentasi kelompok saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok harimau. Ya, tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Nah, sekarang kelompok naga, ayo maju ke depan. Ayo. Kelompok naga mana maju ke depan? Sini. Sini. Pegang, pegang. Ya. Siapa yang mau? Acungkan tangan siapa yang mau apa? Ada pertanyaan atau mau menyampaikan apa? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti tugasnya tadi ya, PR-nya tadi membuat apa? Membuat peta konsep mind mapping tentang peristiwa kemerdekaan. Ini udah guru kasih kertasnya. Ini juga boleh pimpin. Ya, silakan nanti di rumah berkelompok. Dihias yang bagus. Bisa kalian mencari referensinya di Google, boleh ya. Tapi dengan pemikiran kelompok masing-masing. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian boleh merapikan tempat duduknya dan merapikan buku-bukunya. Buku cetak kembalikan lagi ke semula. Nah, taruh di situ. Biar rapi. Tadi ya bisa. Tadi soalnya saya berapa sih? 5. Berarti kan mungkin terlalu berat ya mereka yang dengan kemampuan mereka yang seperti itu. Iya, Tiga soalnya, terus mungkin jawabannya yang singkat. Baik, untuk rencana tindak lanjut seperti apa? Rencana tindak lanjut saya tadi, kemudian saya ingin membuat kegiatan-kegiatan pembelajaran tadi yang lebih menarik, Bu. Tadi saya sudah menggunakan media-media pembelajaran, yaitu sudah ada PPT video. Gamenya pakai apa kalau Gamenya pakai word wall. Oh ya. Biasa anak-anak pakai itu. Biasanya saya krisis.
Terus football ini baru berapa ya? Ya 2 bulan yang lalu tuh. Asik ya memang. Iya. Lebih mudah membuatnya dibanding dengan krisis ya. Iya. Ini menarik. Terus terkait dengan model pembelajaran ya. Model pembelajaran kalau saya amati yang tadi itu lebih cocoknya ke discovery learning. Discovery Karena learning. menemukan, ya. Kalau kita memilih problem based learning atau berbasis masalah itu kita memberikan sebuah pertanyaan masalah yang jawabannya itu semuanya benar gitu. Kalau tadi kan jawabannya adalah yaitu jawabannya, Iya, gitu kan? Kalau nggak itu salah. Iya. Nah ini discovery. Kalau ciri dari problem based learning itu semua akan berpendapat dan semuanya itu benar. Ya misalnya contoh pertanyaan yang menantang yang kemudian mereka akan dituntut berpikir kritis ya, tidak disediakan jawaban-jawaban. Kalau itu kan mereka hanya mencari. Nah, kalau pencarian mandiri itu ciri dari discovery. Oh, berarti saya cenderung ke discovery learning berarti Bu. Tahapannya saya lihat ini discovery banget ya. Ini udah orang-orang ya, misalnya yang tadi yang pertama itu dikasih nama, ini namanya stimulasi. Ketika ngasih video itu namanya stimulasi. Ketika membuat kelompok membagi namanya identifikasi masalah. Nah kemudian sampai ke pengolahan tadi anak-anak mencari itu namanya pengumpulan data dan pengolahan data. Terus anak presentasi itu namanya pembuktian atau verifikasi. Terus yang menjelaskan tadi namanya menarik kesimpulan. Nah ini discovery. Kalau berbasis masalah itu kita masih masalah kepada mereka. Contoh, jika kalian dihidupkan lah ya di masa menjelang proklamasi. Jika kalian jadi golongan, ada 2 golongan kan, golongan tua dan golongan muda. Jika kalian golongan muda gitu ya, apa saja yang akan kalian lakukan untuk meyakinkan pada golongan tua agar segera terjadi proklamasi? Yang satu sebaliknya, jika kamu golongan tua gitu ya, apa saja yang akan kamu lakukan agar proklamasi segera dilakukan? Dan kenapa kamu memilih alasan-alasan itu? Akhirnya nanti semuanya benar jawabannya itu. Nah ini jadi dari solusi. Terus apa pengaruhnya? Kemudian diuji itu di depan. Gitu. Ini misalnya masalahnya ini atau masalahnya tuh satu, gitu ya. Masalahnya satu, coba nanti jawaban jika dari muda gitu ya. Kan lebih dekat sih ketika mereka muda semua ya. Jika kalian golongan muda gitu ya, apa saja yang kalian lakukan ya untuk meyakinkan golongan tua agar segera dilakukan proklamasi dan alasannya apa? Ini nanti paling banyak gitu kan. Bentuknya itu deskripsi gitu. Terus ini juga ini sama. Terus diuji di sana. Dan jawabannya ini kayak gitu. Terus yang ini mengomentari gitu. Kenapa itu benar gitu. Jadi agak aktif itu kalau masalah. Berarti bukan masalahnya apa udah itu bukan seperti itu ya Bu. Jadi dikasih masalahnya itu yang sifatnya bisa dilihat dari berbagai perspektif. Tidak boleh satu aja gitu bahwa dilihat dari sini benar, dilihat dari sini benar. Jawabannya adalah seperti itu. Ini akhirnya muncul berpikir kritis. Kalau ditanya sikap apa yang akan diasah kalau problem PBL itu pasti berpikir kritis. Kalau discovery luas menemukan ya. Dia penemuan mandiri. Apalagi sudah disediakan kata-katanya gitu. Kalau di problem itu nggak disediakan gitu ya. Benar-benar kayak murni dari opini-opini mereka itu. Ya bisa membedain ya. Kalau project itu sudah dijelaskan detail masalahnya gitu ya. Kalau di problem tadi kan masalahnya nggak terlalu detail gitu. Mereka menggarisbawahi. Di project itu mereka akhirnya menemukan solusi. Kalau di problem itu solusinya kan berpendapat. Nah kalau di project itu solusinya discovery itu kan menemukan secara mandiri. Yang tadi kita lakukan itu tadi discovery. Kalau problem tadi solusinya berupa wacana. Kalau proyek itu solusinya berupa sesuatu yang langsung bisa dipakai. Ya, proyek itu solusinya langsung bisa dipakai, langsung bisa diterapkan. Kalau dalam bahasa berarti mungkin langsung tips kayak gitu ya. Kalau misalnya IPA, IPS, sesuatu badan produk sesuatu berarti ya kan? Produk. Nah produknya ini tidak harus benda yang ini, bisa jadi
produknya adalah yang dari poster atau produk namanya gitu ya. Jadi langsung bisa dimanfaatkan poster, berarti langsung dimanfaatkan video, langsung bisa ditonton produknya apa gitu. Jadi satu